Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah pembelajaran fikih untuk kelas 7 SMP semester 2. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang sholat jamak dan qashar oleh Ummu Fatimah, mata kuliah aplikasi komputer dalam pendidikan, dengan dosen pengampu Purwono Hendradi M.Com, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Magelang. Adapun standar kompetensi dan kompetensi dasarnya adalah standar kompetensi: memahami tata cara sholat jamak dan qashar. Sedangkan kompetensi dasarnya adalah 1. Menjelaskan sholat jamak dan qashar. 2. Mempraktekkan sholat jamak dan qashar. Pembelajaran dengan SK dan KD tersebut diharapkan agar siswa mampu mengetahui dan menjelaskan tentang sholat jamak dan qashar, yang kemudian siswa dapat mempraktekkannya. Sholat jamak. Ada kalanya kita dalam beberapa waktu mengadakan perjalanan, misalnya study tour, mengunjungi rumah kakek dan nenek. Terkadang juga kita mengalami sakit hingga kita tidak bisa bangun. Dengan keadaan seperti itu, tentu kita akan mengalami kesulitan dalam menjalankan ibadah sholat. Padahal sholat merupakan kewajiban setiap umat muslim. Melihat hal ini, seolah sholat menjadi beban yang sangat memberatkan. Namun sesungguhnya Islam adalah agama yang memudahkan dan memberikan keringanan terhadap pemeluknya di setiap ibadah. Di dalam sholat kita akan mendapatkan keringanannya, yaitu dengan sholat jamak. Jamak secara etimologi adalah mengumpulkan, sedangkan arti sholat jamak secara istilah adalah mengumpulkan atau menggabungkan dua sholat fardu yang dikerjakan secara bersama-sama dan berturut-turut. Adapun contoh dari sholat jamak yaitu menggabungkan waktu sholat duhur dan asar dengan dikerjakan pada waktu aksar atau sebaliknya. Hukum. Pada dasarnya, hukum melakukan sholat jamak adalah mubah atau boleh bagi orang muslim apabila telah memenuhi syarat. Sabda Rasulullah tentang sholat jamak yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rahilla qabla an tazigha samsu hira dhuhri ila waqtil asri summa nazala yazma'u bainahuma fa in zagha samsu qabla an yartakhilla salat dhuhra summa raqib. Rawihu Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Anas ia berkata, Rasulullah apabila ia bepergian sebelum matahari tergelincir, maka ia mengakhirkan sholat duhur sampai waktu asar. Kemudian ia berhenti lalu menjamak antara dua sholat tersebut. Tetapi apabila matahari telah tergelincir atau sudah masuk waktu zuhur sebelum ia pergi, maka ia melakukan sholat zuhur terlebih dahulu, kemudian beliau naik kendaraan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwasanya Rasulullah
pernah menjamak sholat karena ada suatu sebab, yaitu berpergian. Hal ini menunjukkan bahwa menggabungkan dua sholat diperbolehkan dalam Islam, namun harus ada sebab tertentu. Adapun syarat-syarat dibolehkannya sholat jamak yaitu 1. Dalam perjalanan jauh minimal 81 km. Hal ini menurut kesepakatan sebagian besar imam mazhab atau musafir. 2. Perjalanan itu tidak bertujuan untuk maksiat. 3. Dalam keadaan sangat ketakutan atau khawatir, misalnya perang, sakit, hujan lebat, angin topan, dan bencana alam. Dalam melakukan sholat jamak ada dua cara, yaitu pertama, jamak takdim. Jamak takdim yakni menjamak dua sholat yang dilaksanakan pada waktu sholat yang pertama. Misalnya, menjamak sholat duhur dengan asar dikerjakan pada waktu duhur dengan 4 rakaat sholat duhur dan 4 rakaat sholat asar, atau menjamak sholat maghrib dengan isya dilaksanakan pada waktu maghrib dengan 3 rakaat sholat maghrib dan 4 rakaat sholat isya. Yang kedua, jamak takhir. Jamak takhir yaitu menjamak dua sholat yang dilaksanakan pada waktu yang kedua. Misalnya, menjamak sholat duhur dengan asar dikerjakan pada waktu asar dengan 4 rakaat sholat asar dan 4 rakaat sholat duhur. Atau menjamak sholat isya dan maghrib dengan mengerjakan di waktu isya dengan 4 rakaat sholat isya dan 3 rakaat sholat maghrib. Bentuk kemudahan dan keringanan sholat bagi orang muslim kedua adalah sholat qashar. Qashar secara bahasa artinya meringkas. Pengertian sholat qashar adalah sholat yang dipendekkan atau diringkas, yaitu melakukan sholat fardu dengan cara meringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Adapun sholat fardu yang boleh diqashar adalah duhur, asar, dan isya. Hukum dalam melaksanakan sholat qashar adalah mubah atau boleh apabila syarat telah terpenuhi. Adapun firman Allah yang menerangkan tentang sholat qashar adalah Quran Surat An-Nisa ayat 101 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an tafsuru minas shalah in khiftum yaftinakumul ladina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina, yang artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidak mengapa kamu mengqashar sholatmu. Jika kamu takut diserang orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surat An-Nisa ayat 101. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwasanya kita boleh melakukan sholat qashar apabila dalam bepergian dan apabila takut diserang oleh orang-orang kafir.
Adapun syarat diperbolehkannya sholat qashar adalah 1. Dalam perjalanan jauh minimal 81 km. Hal ini menurut kesepakatan sebagian besar imam mahyab atau musafir. 2. Perjalanan itu tidak bertujuan untuk maksiat. 3. Dalam keadaan sangat ketakutan atau khawatir, misalnya perang, sakit, hujan lebat, angin topan, dan bencana alam. 4. Sholat yang boleh diqashar adalah yang jumlah rakaatnya 4. Sholat jamak qashar. Sholat jamak qashar adalah menggabungkan 2 sholat fardu dalam satu waktu sekaligus meringkas. Hukum dan syaratnya sama dengan sholat jamak dan sholat qashar. Sholat jamak qashar dapat dilaksanakan secara takdim maupun takhir. Adapun tata cara sholat jamak dan qashar adalah 1. Berniat sholat dengan jamak takdim atau takhir. 2. Takbiratul ihram. 3. Sholat, misalnya sholat zuhur 4 rakaat, 4 salam. 5. Berdiri niat untuk melaksanakan sholat kedua dengan jamak takdim atau takhir. 6. Takbiratul ihram. 7. Sholat, misalnya sholat asar 4 rakaat, 8 salam. Untuk pelaksanaan sholat qashar sama tata caranya dengan sholat jamak. Diniatkan untuk sholat dengan qashar dan meringkas rakaatnya. Demikianlah pembelajaran materi sholat jamak dan qashar. Semoga dapat bermanfaat bagi saudara-saudara dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.